Teman-teman sekalian, terima kasih ya, di weekend ini udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sosialisasi, eee, program The Voices of Tomorrow. Karena kemarin banyak sekali antusias juga yang, ngejapri saya ya untuk minta sedikit dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Untuk minggu ini, kami selaku panitia ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu The Voices of Tomorrow dalam bahasa Indonesia dan juga, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan boleh langsung, chat aja di kolom chat, nanti kami akan jawab satu persatu. Sebelum kita mulai mungkin, ada sambutan dari Pak Sachin, silahkan Pak. Terima kasih teman-teman yang hadir untuk program Voice of Tomorrow. Dan terima kasih juga Tika, Raffi, dan semua teman-teman di panitia kita untuk siapkan satu program yang sangat luar biasa. Saya lihatnya itu kemarin waktu kita ada opening session dengan Duta Besar India sama Duta Besar Indonesia, kita dengarlah itu kenapa kita harus buatkan program seperti ini. Karena ini sangat bermanfaat untuk dunia yang sangat sekarang goyang oleh geopolitical dan situasinya sangat bikin susah buat wartawan dan jurnalis untuk harus bisa laporkan apa yang terjadi dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang etikal dan pakai principle of journalism gitu. So ini adalah satu program yang mungkin dari kita mentoringnya dari banyak wartawan yang terkenal. Dan juga ada beberapa orang yang saya rasa bisa dapat benefit ya, bisa dapat manfaat dari interaksi dengan orang-orang yang hebat di dunia jurnalisme. Itu satu. Yang kedua ada juga kalian harus berpikir karir Anda dalam dunia jurnalisme seperti apa. Kalau jadi wartawan nanti dunianya sekarang beda dengan mungkin 10 tahun yang lalu. Sekarang digitalisasi yang sudah bikin inklusivitas ya di seluruh provinsi atau kabupaten sekarang sudah punya media. Dan yang kita perlu diutamakan adalah media buat masyarakat dekat kita. Media yang ada di daerah masing-masing itu punya tanggung jawab untuk kasih berita dan analisa yang benar dan juga berdasarkan fakta. So, menurut saya program seperti ini akan membantu semua wartawan yang ikut untuk bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keperluan daerah masing-masing. Itu aja dari saya, sedikit aja. Saya hanya mau ingatkan program ini sangat spesial ya, itu sangat khusus untuk membawa juga kerjasama antara India, Indonesia, dan juga negara-negara yang lain yang mitra kita di eh, dunia sekarang yang akan datang. Itu aja dari saya. Thank you very much, Tika, dan wish you all the best to everyone. Walaupun hari ini hanya sosialisasi ya untuk bagaimana Anda bisa mengikuti program ini, tapi mulai minggu depan kita sudah punya berapa modul-modul. Setiap kali ada orang dari ada jurnalis dari India, ada jurnalis dari Indonesia, dan juga ada pakar-pakar bisnis yang kita bisa wawancara biar kita bisa dapat dipraktekkan apa yang kita belajar. Thank you very much and over to you, Tika. Oke, terima kasih Pak Sachin, atas kesempatannya. Izinkan saya langsung aja ke materi berikutnya yaitu, sosialisasi untuk program The Voices of Tomorrow. Saya izin share screen ya, teman-teman. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang kemarin datang atau hadir di secara online atau offline, udah sedikit tahu ya tentang The Voices of Tomorrow itu apa. Cuma di sini, saya ingin menjabarkan, secara
detail dalam bahasa Indonesia, dan kalau teman-teman ada pertanyaan langsung komen aja di kolom komentar ya. Oke. Oke, background dari program The Voices of Tomorrow ini seperti yang Pak Sachin tadi sampaikan ya, di tengah cepatnya perubahan media dan maraknya disinformasi, kita butuh jurnalis yang kompeten, beretika, berpikiran secara global. Jadi program The Voices of Tomorrow ini hadir sebagai inkubator intensif yang mempertemukan ahli dari Indonesia dan India dengan calon jurnalis muda di masa depan. Tapi di sini kan bukan jurnalis muda aja ya, jadi juga ada jurnalis senior, mungkin juga nanti bisa sharing apa yang terjadi di Indonesia juga ke depannya gimana gitu. Nah, pembicara dalam program ini berperan sebagai mentor, membagikan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan strategis kepada generasi berikutnya. Untuk highlight program ini, nanti para peserta akan mendapatkan skill development, training dari senior jurnalis, terus ada certification dan official certificate, lalu ada journalist competition, media visit to India, dan terakhir international network. Workshop detailsnya. Nah, di workshop details ini sebelumnya saya menyampaikan bahwa akan mulai pada hari ini. Cuma karena antusias teman-teman juga banyak yang ingin dijelaskan lagi, jadi kita di minggu pertama ini hanya sosialisasi saja dan tanya jawab. Nah, untuk minggu depan kita sudah mulai untuk pemateri menyampaikan memaparkan materinya, durasinya 10 minggu. Adapun waktunya, ini sebenarnya waktunya 9 sampai 12 ini kami eee, masih kayak maksimal gitu. Jadi bisa lebih cepat dari 3 jam, seperti itu teman-teman. Dan waktunya akan disesuaikan dengan pemateri. Jadi jadi nanti H-1 atau H-2 akan kami sampaikan di grup WhatsApp bahwa, "Oh, minggu ini materinya A, pematerinya A," seperti itu. Dan jamnya akan kami sampaikan juga di situ, gitu. Untuk sesinya akan terbagi menjadi 2 sesi. Kalau sebelumnya kami sampaikan adalah 60 menit sesi dengan jurnalis Indonesia, 60 menit dengan jurnalis sesi India. Sekarang kami lagi mengusahakan untuk digabungkan, jurnalis India nanti menyampaikan 30 menit sesi presentasi dan jurnalis Indonesia menyampaikan 30 menit sesi presentasinya. Lalu nanti di diskusi kita bisa langsung menanyakan kepada kedua pemateri gitu. Jadi di satu waktu kita bisa mau nanya ke jurnalis Indonesia atau nanya ke jurnalis India, seperti itu. Nanti di 30 menit terakhir akan ada CEO bisnis menyampaikan materi juga, presentasinya 20 menit dan teman-teman bisa menanyakan juga selama 10 menit, seperti itu. Terus untuk requirement-nya ada jurnalis muda dari media yang usianya 40 tahun di bawah, terus senior jurnalis seperti editor, produser, pemret yang usianya di atas 40 tahun. Ada freelance jurnalis juga. Dan terakhir ada students dan fresh graduate dari studi jurnalistik, komunikasi, hubungan internasional atau jurusan yang relevan. Nah, setelah kami kumpulkan jumlah peserta The Voices of Tomorrow itu ada 233 peserta dengan kategori peserta reporter, content writer atau kreator, fotografer, videografer, dan senior jurnalis. Jadi inilah yang akan dilombakan pada sesi akhir. Nah, hak dan kewajiban peserta akan mendapatkan akses penuh 10 sesi, materi pelatihan, interaksi langsung dengan senior jurnalis, sertifikat, lalu kesempatan untuk mengikuti kompetisi jurnalistik dan keanggotaan jaringan sebagai alumni The Voices of Tomorrow. Untuk kehadiran dari 10 sesi peserta wajib mengikuti 8. Jadi boleh izin 2 kali. Tapi untuk mendapatkan sertifikat, peserta harus hadir 8 kali, seperti itu. Berperan aktif, menyelesaikan tugas, menjaga etika dan profesionalitas. Nah ini, kriteria kelulusan dan sertifikasi.
yang tadi saya sampaikan 80% totalnya harus hadir. Lalu, kalau teman-teman nggak bisa hadir nih 2 kali, tapi kalau teman-teman kan harus ngasih, hasil tugas ya. Nah, teman-teman bisa lihat di YouTube India News Desk. Jadi nanti setelah sesi ini berakhir, hari Sabtu, kami akan mengupload, program ini di sesi misalkan sesi minggu depan nih teman-teman nggak bisa hadir. Nah, sesi minggu depan di hari Senin ya, akan kami upload, video record-nya ada di YouTube kami, gitu. Jadi kalian bisa lihat di situ. Pengumpulan tugasnya tapi harus 100%. Jadi untuk teman-teman yang akan mengikuti kompetisi jurnalistik di akhir, teman-teman harus mengumpulkan 100% tugas mingguannya, seperti itu. Harus 100%, tapi kehadirannya boleh 80% maksimal. Terus berpartisipasi aktif, mengumpulkan proyek di akhir. Jadi nanti teman-teman kan bakal ngasih 10 tugas. Nanti teman-teman di akhir boleh milih 1 dari 10 itu yang akan dilombakan sesuai dengan kategorinya. Kalau teman-teman awalnya pilih jadi reporter, berarti tulisan teman-teman yang bakal dikirimkan. Kalau teman-teman pilih video, video teman-teman yang akan dikumpulkan, seperti itu. Terus, eh, ke kedua dari terakhir ada peserta berkesempatan lolos memasuki 30 besar. Jadi sebelum masuk 10 besar, teman-teman akan disaring, sebanyak 30 orang dulu, baru terakhir 10 terbaik akan diberangkatkan ke India, seperti itu. Ini, topik-topiknya bisa dilihat. Lalu ini senior jurnalis yang akan mengisi, materi nantinya. Kami juga lagi menyocokkan, jadwal-jadwal para senior-senior ini, mudah-mudahan mereka juga bisa hadir dan, sesuai dengan jadwalnya. Oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh, eee, komen di kolom komentar atau, eee, boleh angkat tangannya. Terima kasih. Oke, aku jawab satu-satu dulu ya. Dari Mas Andi dari Kata Data. Oke, jadi, di sini kan, eee, Mas Andi nanya yang dilombain dari 10 tugas. Betul, jadi yang dilombain dari 10 tugas. Jadi Mas Andi dan teman-teman bikin 10 tugas, lalu 1 dari 10 bisa dikirimkan untuk, dilombakan, seperti itu. Kak, topiknya boleh dijabarkan? Oke, kalau topiknya sebenarnya berhubungan dengan India. Jadi misalkan nih, sekarang ada, eee, Republic Day sebentar lagi tanggal 15. Nah, itu bisa dijadikan topik, seperti itu. Atau nanti ada sesi dengan CEO. Nah, itu bisa dijadikan topik juga untuk, berita yang teman-teman bakal, publish gitu. Nanti, hasilnya itu dikemanakan, jadi nanti hasil tugasnya itu Mas Andi nih dari Kata Data ya, jadi Mas Andi daftar sebagai jurnalis Kata Data gitu kan. Nah, si tugasnya itu harus di-publish di Kata Data, seperti itu. Jadi seminggu sekali berarti harus di-publish di Kata Data. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang, mahasiswa atau, eee, freelance gitu, itu bisa, hasil dari kerjaannya, hasil dari tugasnya, itu di-publish di sosial media teman-teman. Jangan lupa tag, India News Desk dan Embassy of India. Lalu bisa juga upload di, website teman-teman sendiri gitu. Biasanya kalau yang freelance, teman-teman sebelumnya menyampaikan ke saya punya website. Nah, bisa di-publish di website-nya teman-teman sendiri, seperti itu. Atau di LinkedIn teman-teman sendiri juga bisa, seperti itu. Yang penting nanti akan ada kayak hasil screenshot
dan akan ada linknya bahwa kami mengetahui teman-teman sudah mengerjakan tugas tersebut. Oke, untuk sesi absensi gimana? Jadi nanti, mulai minggu depan kami setiap mulai sesinya akan memberikan, Google Form gitu, kalian teman-teman tinggal isi aja di situ, nanti kami akan merekap ya setiap minggunya. Oh, misalkan Mas Andi tadi, hari ini hadir, minggu depan nggak hadir, nanti kita rekap. Kalau misalkan Mas Andi bisa, hadir lebih dari 8, berarti Mas Andi akan mendapatkan sertifikat. Dan juga kalau Mas Andi bisa menyelesaikan 10 tugas di akhir, Mas Andi berarti bisa mengirimkan satu tugas yang mau dilombakan, seperti itu. Dari 10 tugas yang ada. Eee, tulisannya dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi kalau teman-teman prefer pakai bahasa Inggris juga, nggak masalah. Jadi mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, nggak masalah tugasnya. Oke, untuk pengumpulan tugas oke, pengumpulan tugas dilakukan seminggu. Jadi kita mulai dari hari Sabtu, berarti teman-teman maksimal mengirimkan tugas di hari Jumat malam, seperti itu. Kayak gitu. Jadi maksimal seminggu, jeda waktunya seminggu ya. Jadi kita mulai hari Sabtu, teman-teman maksimal hari Jumat malam udah Jumat jam 5 sore harus udah ngumpulin tugas. Seperti itu. Untuk topik-topik tugasnya, misalkan nih nanti akan ada general general reporting. Nah, tugasnya nanti berhubungan dengan general reporting, seperti itu. Tapi kan untuk yang foto nggak bisa ya kayak gitu kan. Nah, mungkin nanti yang foto bisa caption-nya atau, fotonya harus, mengacu kepada hubungan India dan Indonesia gitu. Ya seperti tadi saya bilang misalkan tanggal 15 besok akan ada event, Republic Day India. Nah, itu bisa, foto lalu caption-nya, dijelaskan seperti itu, kalau untuk yang foto atau untuk yang video juga sama ya. Iya, output-nya sama per sesi. Teman-teman kalau mau explore sebenarnya boleh-boleh aja, yang penting, bahasannya tentang India dan Indonesia, seperti itu. Jadi ada hubungan antara Indonesianya dan ada hubungan antara Indianya, seperti itu. Karena, eee apa namanya, banyak sekali juga ya perusahaan-perusahaan India yang ada di Indonesia, itu juga bisa di teman-teman explore juga gitu. Karena kayak nanti kan ada CEO-nya. Nah, teman-teman itu bisa tanya jawab, dari tanya jawab itu bisa dijadikan artikel, itu juga boleh sebenarnya. Nah, oke, ada yang nanya juga nih kalau bekerjanya di radio, karena kan, beberapa peserta juga ada yang bekerja di radio ya. Nah, kalau di radio kayak gimana? Kalau yang di radio kan pasti nanti akan ada bentuk audio ya, boleh itu disampaikan langsung kepada kami bentuk audionya atau mungkin direkam bagian yang audionya, lalu, boleh dikirimin skripnya, bagian skripnya yang mana teman-teman baca waktu, siarannya berlangsung, seperti itu. Teman-teman kalau misalkan nanti, topiknya mau meluas, itu nggak masalah, topiknya mau meluas nggak apa-apa, tentang India dan tentang Indonesia. Tapi kalau misalkan teman-teman mau topiknya seputar, workshop-nya ini juga nggak apa-apa. Jadi misalkan teman-teman pengen, eee, sesi dengan Najwa Shihab atau dengan Palky gitu ya, terus pengen dijadiin artikel, itu juga nggak masalah gitu. Yang penting
berhubungan dengan workshop ini dan berhubungan dengan India dan Indonesia. Tadi aku tekankan ya yang berhubungan dengan India dan Indonesia. Fotonya bisa diambil dari tangkap layar atau zoom bisa fotonya kalau misalkan Kak Ade fotonya misalkan Kak Ade kan reporter ya misalkan isinya. Nah terus bahan materinya dari workshop ini, terus bahan fotonya dari Zoom ini pun bisa nggak masalah. Untuk artikel nggak ada minimal jumlah kata, eee, se se-explore-nya kalian aja, nggak masalah. Bisa Pak Riana, boleh. Kategori foto bisa di luar dari event ini nggak masalah, yang penting berhubungan India dan Indonesia ya. Nanti laporan pengerjaan tugasnya akan dikirim, jadi nanti kami akan bikin Google Form, lalu dikirim ke grup, nanti teman-teman bisa submit di situ setiap minggunya, gitu. Nanti bentuknya kami minta screenshot dan link tugas. Nah, untuk Mbak Fauzia dari Solo Pos, ketentuan artikelnya boleh hard news atau feature sebenarnya apa aja. Jadi mungkin bisa di-mix ya, kadang hard news atau feature itu boleh di-mix. Nanti di akhir Mbak bisa milih mana yang terbaik dari versi Mbak. Tapi nanti di akhir sesi, setelah sesi 10, kami kan akan ada dewan juri ya, akan ada dewan juri. Nanti kami akan memberitahu kualifikasinya apa aja gitu di akhir sesi gitu. Jadi nanti kami tuh teman-teman tuh bisa juga memberikan kayak oh teman-teman udah bikin nih 10, teman-teman mau ngambil dari 10 itu boleh, atau teman-teman pengen oh kayak kurang oke nih, aku pengen buat yang baru lagi itu juga boleh gitu. Jadi di akhir nanti bisa lebih fleksibel ya teman-teman. Nah, iya ini yang tadi, dari Mbak Amanda ya, boleh boleh dari 10 boleh bikin baru, gitu. Oke, teman-teman nanti video ini akan kami upload juga di YouTube. Jadi buat temennya yang tidak hadir bisa, menyaksikan Zoom ini, nanti kami akan upload di YouTube. Pokoknya setiap minggu akan kami update di YouTube kami ya. Yang minggu lalu yang dengan Pak Dubes dan Ibu Ina pun udah kami upload di YouTube. Nah, tugasnya harus naik ke web media atau bisa naik medsos media. Boleh ke web media, boleh ke medsos media, seperti itu. Jadi teman-teman biar lebih fleksibel, eh misalkan tadi ada yang nanya terlalu berat ya kalau misalkan dimasukin ke beritanya media terus-terusan. Nah itu kita teman-teman bisa lebih fleksibel, bisa ke medianya di medsos, bisa di YouTube atau bisa di channel-channel lain, atau bisa di websitenya gitu. Jadi lebih fleksibel. Yang penting sesuai teman-teman daftarnya di mana. Kalau teman-teman daftarnya di media, teman-teman publishnya di media. Walaupun di medsos, walaupun di Instagram, Facebook, YouTube, itu nggak masalah, atau bisa publish di websitenya, seperti itu. Iya, tugasnya dimulai minggu depan ya, yang sekarang nggak perlu. Oke, apakah bisa buat cerita yang beberapa bulan lalu peristiwa tapi masih terkait dengan India dan Indonesia? Eh, Sebenarnya nggak masalah selama itu juga beritanya yang baik, lalu juga masih masih bisa kita konsumsi juga. Yang penting nggak berita yang udah lama banget
terus kayak udah basi gitu, itu nggak bisa, yang nggak relevan nggak bisa gitu. Nah, terakhir ya, ini teman-teman banyak banget yang nge-DM aku, yang ngejapri aku banyak banget, gini, "Kak, nanti, pematerinya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kak, boleh nggak nanti, sistemnya gimana ya?" Karena aku ada yang kurang paham bahasa Inggrisnya. Nah, ini sebenarnya tujuan utama dari sosialisasi ini adalah, seperti ini teman-teman. Jadi, nanti teman-teman untuk Zoom-nya teman-teman harus di-setting dulu. Jadi teman-teman bisa buka show caption di Zoom teman-teman, terus aktifin translation, translationnya diaktifin, lalu my speaking language-nya English. Jadi nanti pematerinya bakal berbicara bahasa Inggris gitu. Aku lagi menyesuaikan untuk pemateri bahasa Indonesia apakah akan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Hopefully pakai bahasa Indonesia kalau yang pemateri bahasa Indonesia gitu. Nanti captionnya bisa diubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi speakingnya Inggris, captionnya bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, kita coba. Nah, nanti akan keluar teks seperti ini. Dalam nanti teman-temannya nanti pemateri akan ngomong bahasa Inggris, nanti akan keluar translatean dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin nggak akan 100%, tapi minimal teman-teman bisa paham apa yang pemateri akan sampaikan. Tapi ini harus teman-teman setting dulu ya di Zoom teman-teman masing-masing. Kalau misalkan Mas Andi milih dari kata data, harus channel kantor sebenarnya Mas, karena Mas Andi kan daftarnya dari kata data ya, tapi Mas Andi boleh nanti uploadnya di medsosnya kata data, seperti itu Mas. Nah, kalau reporter TV mungkin bisa bisa, ditayangin di YouTube, seperti itu, nggak masalah, nggak harus di TV, di YouTube juga nggak masalah, Mas. Iya, walaupun bahasa Inggris, bisa diulang di YouTube. Jadi teman-teman bisa, mengulang workshop ini di YouTube, karena kita akan publish di hari Senin. Jadi kita mulai hari Sabtu, kita usahakan publish di hari Senin. Kalau Aurelia masih mahasiswa bisa, boleh di Medium. Karena ini perlombaannya individual, jadi tugasnya itu masing-masing sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang di media dan keberatan gitu ya, mungkin nanti bisa japri saya ya. Kalau misalkan satu media kan di sini tuh ada yang daftar 4 orang. Jadi kayaknya agak apa ya, agak mungkin sedikit kebingungan ya, takutnya nggak bisa empat hari berturut-turut ngupload satu berita yang sama, seperti itu kan. Jadi mungkin karena ini tugasnya individual untuk media, itu bisa kayak gini nih teman-teman, kalau saya perhatikan ya. Jadi teman-teman media, kalau misalkan yang daftar lebih dari 4 orang, teman-teman media bisa nih, eee, upload di website teman-teman masing-masing. Karena ini tugas individualnya, tapi teman-teman media bisa tapi teman-teman media wajib untuk mengupload di, kanal medianya, minimal satu setiap minggu, seperti itu.
Jadi kayak tadi ya Mas Andi nanya nih, jadi dari kata data itu misalkan ada 4 orang yang daftar, kan nggak mungkin ya 4 hari berturut-turut membahas hal yang sama, kan nggak mungkin. Jadi boleh seminggu satu muncul di medianya kata data, tapi empat pesertanya harus mengupload di akun media sosial atau website masing-masing. Seperti itu. Temanya bisa dari situ, CEO Talks juga bahannya juga bisa dari situ. Itu bisa dikembangin lagi untuk yang CEO Talks. Jadi nanti Mas Andi bisa nanya langsung ke CEO-nya, ke ini nanti Mas Andi bisa bisa langsung nanya ke CEO-nya pada saat sesinya, lalu bisa dijadiin bahan materi juga. Seperti itu. Akan ada bahan rekamannya. Akan ada bahan rekamannya. Jadi mungkin setelah ini aku akan bikin syarat dan ketentuan untuk pengerjaan tugasnya ya, karena ini yang paling penting ya buat teman-teman gitu. Tapi yang harus ditekankan adalah eh, kehadiran 80%, mengisi tugas 100%, baru teman-teman bisa submit untuk masuk ke 30 besar. Seperti itu. Jadi yang syarat wajibnya itu ya, kehadirannya 80% dan eh, tugasnya harus 100%. Boleh, boleh karena kemarin juga ada dari RRI, mereka bikin ada yang via tulisan, ada yang via siaran langsung. Seperti itu. Jadi nggak masalah. Ada lagi pertanyaan teman-teman, kalau aku tunggu sampai 9:10 ya. Kalau nggak ada, kita akan akhiri. Nanti PR-ku untuk teman-teman akan membuat susunan syarat tugas. Lalu saya akan share ke grup. Nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan lain boleh japri saya. Lalu untuk hari ini belum ada absensi, belum ada kan masih sosialisasi, tapi mulai minggu depan sudah ada absensi. Nanti kalau ada pertanyaan lain boleh japri aja ya, nanti kami akan jawab. Grupnya masih dikunci, belum bisa di lock, jadi langsung aja tanya ke aku ya. Nanti yang telat hadir bisa dengerin record ini di YouTube-nya ya, di YouTube kami nanti sudah diupload. Yang minggu lalu dengan Pak Dubes, dengan Dubes Indonesia juga sudah diupload di YouTube. Beritanya tentang India dan Indonesia, hubungan India dan Indonesia. Boleh juga beritanya tentang kegiatan ini, boleh juga beritanya tentang CEO, pemateri CEO yang akan ada juga, itu boleh. Ini sebenarnya translation-nya itu kurang bagus karena aku kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia, sedangkan speaking language aku kan Inggris. Tapi kalau misalkan nanti pematerinya ngomongnya pakai bahasa Inggris, caption language-nya bahasa Indonesia itu better. Kemarin udah kami coba juga ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, segitu aja dari kami. Nanti buat teman-teman yang masih bingung, boleh tanya langsung ke aku, Japri aja. eh kita mulai minggu depan. Oke, terima kasih. Kita mulai minggu depan. Informasi tentang jam,
hari dan semuanya akan aku update langsung di grup. Jadi, standby aja di grupnya. Untuk teman-teman yang hari ini nggak hadir boleh diinfokan bisa lihat di YouTube kami. Oke? Ya, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan.